1 tahun lebih, masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Tentu saja itu menyisakan banyak sekali persoalan yang harus dihadapi manusia, khususnya berkaitan dengan kesehatan mental. Banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia, di antaranya persoalan kecemasan, harus terisolasi dan tidak bisa bertemu dengan orang-orang terkasih. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada turun untuk ambil bagian dalam upaya mencari solusi dan mengatasi persoalan tersebut. Bersama saya, UGM Talks kali ini akan berbincang-bincang dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Sahabat UGM Talks, belum lama ini WHO mengadakan survei dan dari hasil survei tersebut didapatkan data bahwa lebih banyak negara yang sudah melaporkan memberikan peningkatan untuk layanan kesehatan mental. Pandemi memang kemudian membawa dampak yang luar biasa bagi kesehatan mental seluruh manusia di dunia. Bagaimana kesehatan mental itu terjadi di Indonesia, persoalan-persoalannya, dan bagaimana Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ambil bagian dalam mengatasi persoalan itu. Bersama saya, Profesor Dr. Fatur Rahman MA, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Bapak, apa kabar Bapak? Baik. Baik ya Bapak ya, meskipun sudah 1 tahun kita menghadapi persoalan yang luar biasa di negara ini. Saya dan teman-teman bertahan Iya. dalam kondisi baik. Iya, alhamdulillah. Bapak, kalau kita berbicara tentang pandemi, berbicara tentang COVID-19, kita tidak hanya berbicara tentang persoalan medis saja, tetapi jelas persoalan kesehatan mental itu juga menjadi perhatian utama, Pak. Karena kita tahu banyak orang yang terpuruk, orang yang stres. Kalau menurut pengamatan Bapak, persoalan paling besar dalam kesehatan mental dalam era pandemi itu apa, Bapak? Jadi secara singkat bisa disampaikan ada 2 masalah kesehatan mental. Yang pertama adalah saya kira semua orang tahu yang disebut dengan distress atau kecemasan. Saya menggunakan distress agar masyarakat juga paham bahwa kalau stres itu hal yang biasa, baik kalau distress berarti negatif. Distressnya pertama tentu saja karena takut akan terkena atau kena ketularan COVID dengan segala dampak yang akan dirasakan. Yang kedua tentu saja kecemasan karena faktor-faktor ikutan, termasuk di dalamnya adalah kecemasan karena menjalani upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran, yaitu isolasi mandiri, kedisiplinan untuk melakukan ini dan itu yang orang perlu menata hati dan pikiran yang sebagian memang mencemaskan. Jadi kita kan cemas karena tidak ketemu dengan teman-teman, artinya mungkin kecemasannya jadi lebih besar dibandingkan kalau ketemu. Kita cemas kalau pergi lupa membawa sanitizer, hand sanitizer, atau lihat orang tidak mencuci tangan, itu juga mencemaskan. Tapi juga ada kecemasan yang karena faktor dampak lain. Jadi kita tahu bahwa pandemi ini menyebabkan kecemasan, yaitu perubahan ekonomi. Kita tahu ada orang-orang yang kemudian langsung tidak mendapatkan atau tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan, berkurang omsetnya dan sebagainya. Itu tentu saja mencemaskan. Belum lagi nanti ketakutan, oh iya dampak dari ekonomi ini mungkin ada pencurian, mungkin ada dan sebagainya, itu mencemaskan. Jadi ada dampak langsung yang terkait dengan kesehatan dan ada yang ikutan sebagai dampak dari dampak pandemi ini. Bapak, tapi kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, itu ada juga kelompok masyarakat yang berlebihan takutnya ya Pak ya, sampai kalau kemana-mana semua disemprot barangnya. Tapi ada juga masyarakat yang santai, yang merasa bahwa saya nggak akan kena begitu. Apakah fenomena seperti itu wajar kalau menurut Bapak? Iya, ini tadi saya baru menyampaikan yang pertama. Yang pertama kecemasan, yang kedua yang kita sebut sebagai kenekatan.
Jadi dia tahu segala risikonya. Jadi risk takingnya itu pertama mungkin sangat rendah, yang kedua tahu tapi nekat. Maka saya lebih suka, saya kira kalau masyarakat kita akhir-akhir ini sudah nekat ya, karena dengan segala alasannya. Lah, nekat ini juga masalah karena dia akan tentu saja risikonya lebih besar dan risiko kepada orang lain juga lebih besar. Lah, ini memang terjadi pada orang-orang yang pertama kemungkinan memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Yang kedua mungkin karena terpaksa. Kalau sudah tidak mendapatkan pekerjaan, tidak ada pekerjaan, tidak ketemu teman, ya apalagi yang dilakukan selain nekat itu. Nah, mestinya kita di antara tengah-tengah itu, antara cemas dan nekat adalah kita proporsional. Kecemasan dibutuhkan, tapi jangan distres terlalu tinggi, yaitu untuk membuat kita berhati-hati. Sebaliknya, jangan nekat, karena nekat yang terlalu itu juga akan berdampak negatif bagi dirinya maupun bagi orang lain. Saya kira itu. Mana yang lebih berbahaya, Bapak? Dua-duanya berbahaya ya. Dua-duanya berbahaya. Yang pertama memang kalau kecemasan ini sebetulnya ada unsur untuk upaya mencegah. Tapi kalau nekat dia tidak mencegah, tapi bisa justru menjadi bubrah. Itulah yang jadi kalau dihitung-hitung yang nekat itu sedikit lebih besar daripada kecemasan. Karena dampaknya bukan pada diri sendiri, tapi pada interpersonal dan pada sosial secara lebih luas. Nah ini berkaitan dengan sosial. Bapak tadi sudah menyinggung sedikit tentang fenomena sosial. Kehidupan masyarakat di Indonesia itu juga sekarang berubah, Pak. Yang tadinya bisa kongko-kongko, bisa bertukar pikiran dengan ngobrol dengan orang-orang terdekat. Hal itu tidak mungkin dilakukan lagi sekarang, atau sulit untuk dilakukan. Tentu itu sedikit banyak berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apakah itu nanti kalau terjadi dalam jangka panjang bisa merubah karakter seseorang, Pak? Kepribadian seseorang dan lain sebagainya? Mungkin dalam jangka panjang ya. Jadi harus kita akui bahwa pandemi ini memiliki dampak now and the future. Sekarang dan jangka yang lebih panjang lagi. Untuk jangka pendek tidak. Jadi kepribadian kita tidak mudah berubah. Dan di situ saya kira orang Indonesia tidak hanya masalah personal. Kalau kita bicara kepribadian kan personal. Tapi masyarakat Indonesia juga memiliki ikatan dengan lingkungan. Kita bukan hanya human being, seseorang, tapi kita juga human between. Jadi kita dengan orang-orang lain itulah yang kita sebut di Asia ini, psikolog-psikolog Asia menyebutnya human between, ini yang jarang dikaji di literatur. Nah, human between atau relasional ini kemudian kalau besar namanya kolektivitas. Sebetulnya kolektivitas itu bagus, tapi dengan adanya pandemi di awal-awal dengan PSBB yang ketat itu sendiri menghantam habis kolektivitas atau connectedness atau relasional. Karena kita harus menjaga jarak, hanya dibatasi, hanya bisa dengan media sosial, itu tetap kurang mantap. Nah, disitulah saya kira masalahnya. Tetapi pada sisi lain, kolektivitas kita juga menjadi solusi. Jadi pada level-level tertentu tentu saja. Misalnya dari bantuan material saja. Itu kan jelas. Kalau itu individual, maka akan diberikan tergantung pada individunya. Tetapi kalau kolektivitas, ada tepo seliro. Diingatkan sama temannya. Ayo dong bantu-bantu, ayo dong kita dukung dan sebagainya. Nah, jadi ada sisi positif di situ. Dan yang ketiga saya kira yang faktor penting adalah faktor spiritualitas atau keimanan kita. Ini yang mungkin jarang atau tidak ada. Tapi dalam riset-riset yang kami lakukan, ditemukan bahwa itu cukup besar. Namun jangan terlalu besar, soalnya kalau terlalu besar semuanya diserahkan pada Tuhan, padahal Tuhan itu nggak ngurusi tentang COVID dalam arti hariannya gitu ya. Kalau itu COVID sebagai sesuatu makhluk Tuhan ya itu, tapi jangan kemudian kita semuanya diserahkan kepada Tuhan, karena itu urusan kita untuk mengelola bagaimana virus ini harus kita kelola agar tidak berkembang, itu urusan kita. Nah, saya kira itu. Tapi penting bahwa kita berdoa, kita bagaimanapun juga saya kira besar pada level-level tertentu itu sangat besar, bahkan dari kemampuan kita untuk menghubungkan kita dengan Tuhan dalam arti kepasrahan, minta pertolongan, bahkan keluh kesah dan sebagainya.
Bapak, tadi Bapak menyinggung tentang bagaimana interaksi sosial itu kemudian beralih dengan teknologi sekarang. Menggunakan media sosial, menggunakan gadget, komunikasi online, dan lain sebagainya. Nah, sejatinya manusia itu kan selalu beradaptasi ya Bapak ya, pada saat menghadapi segala situasi. Apakah kemudian memungkinkan bahwa nanti ke depannya manusia jauh lebih nyaman berinteraksi dengan gadget dan mesin atau alat-alat seperti itu Bapak, dibandingkan langsung berkomunikasi dengan manusia sekitar? Kalau bicara tentang secara evolutif ya, tapi kalau kita bicara secara short term dalam arti bahkan jangka taruhlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, tapi pada generasi yang sama saya kira ada tapi tidak sedrastis itu. Jadi di masa pandemi ini kalau kita lihat memang anak-anak muda ya masih oke, walaupun dia gabut-gabut gimana gitu ya. Tetapi yang tua-tua inilah yang sebetulnya lebih terhantam karena untuk komunikasi, mengoperasionalisasikan alat-alat yang dia gunakan, yang dia miliki pun tidak cukup canggih, perlu bantuan dan sebagainya. Jadi memang kita lihat ya, ada generasi yang sulit, generasi migrasi, generasi yang memang natif ya. Itu. Nah, itu akan tetap saja. Saya kira yang jelas itu memang perubahan dari face to face, relasi face to face ke relasi CMC, mediated ya, dimediasi oleh alat, itu menjadi sangat cepat terakselerasi dengan adanya pandemi ini, dan itu berarti mengakselerasi generasi yang lebih muda. Kalau yang tua ya terakselerasi, tapi saya kira tidak mungkin. Bagaimanapun juga tetap saja. Kalau Bu Iva mungkin juga mendengar keluhan itu, pastilah orang tua itu menanyakan. Kami di pertemuan itu yang ribet bukan pertemuan orang tua mahasiswa kemarin 2 minggu yang lalu berturut-turut angkatan 2020 dan 2019, karena mereka yang baru yang masih kita minta untuk dukungan orang tua itu. Mahasiswanya relatif oke-oke saja, tapi orang tuanya lebih ribet. Gimana ini anak saya? Gimana ini anak saya? Pertanyaan itu saya kembalikan, Bapak Ibu tanya dulu ke anaknya. Kalau memang anaknya mendesak juga, saya akan bekerja lebih keras untuk mengupayakan luring, ya, seperti itu. Ya, berkaitan dengan aktivitas sekarang ya Bapak ya, aktivitas mahasiswa, aktivitas masyarakat dan lain sebagainya. Tadi yang Bapak sampaikan ada aktivitas yang kemudian beralih ke aktivitas luring. Menurut pengamatan Bapak, ada perubahan perilaku tidak Pak? 1 tahun beraktivitas secara luring begitu. Sudah muncul perubahan Jadi perilaku? kalau luringnya saya kira berubah juga. Yang pertama, kita tidak, secara fisik tidak dekat. Secara psikologis tetap dekat ya, tapi secara fisik kita memang menjaga jarak. Kita lihatlah sekarang nggak ada salaman, kita tidak ada cipika-cipiki, tidak ada, bahkan bicara dekat pun kita tidak, itu yang jelas itu. Tetapi ada juga perubahan-perubahan di level disiplin. Jadi kita lebih tahu cara bagaimana naik tangga urut atau gantian. Kalau dulu kan ya asal rebut, asal tabrak gitu ya. Itu contohnya. Dan lain-lainnya adalah misalnya perubahan perilaku saling mengingatkan. Kamu nggak pakai ini, maskermu melotrok dan sebagainya. Itu kami di psikologi mengamati itu karena ada itu kepedulian ada kepedulian itu karena ini bagian kecil dari perilaku, terjadinya perubahan perilaku. Oke, tetap ada perubahan. Bapak, kalau kita berbicara tentang pandemi, tentu saja dampak dari pandemi itu nanti efeknya jauh lebih lama dari pandemi itu sendiri. Kalau menurut Bapak, PR terbesar dalam bidang psikologi berkaitan dengan pandemi ini apa Pak? Yang nanti mungkin akan dihadapi. Jadi pertama itu kita harus, secara psikologis kita harus memposisikan atau mengamati dulu antara optimisme dan pesimisme. Harusnya kita optimis. Apapun yang terjadi ini sebagai cara kita untuk memperbaiki diri. Tapi ada orang-orang yang pesimis. Nah, perubahan itu saya kira kalau boleh saya polarisasikan ada ke arah situ. Arah yang pesimis, jadi orang yang lebih ngelokro, orang yang lebih atau menjadi ngelokro atau kurang semangat, kemudian suka menyalahkan dan sebagainya. Tapi sebaliknya orang yang optimis, ini adalah peluang, ini adalah pelajaran baru, ini adalah tata cara untuk kita berubah dan seterusnya. Nah, yang perlu kita jaga itu bagaimana kita
ke arah optimis. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Tapi kalau kita secara psikologis bisa mengangkatnya kepada optimisme, justru menjadi bagus. Potensi yang baik untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita, lingkungan kita, dan kemasyarakatan secara dunia secara lebih baik. Persoalannya kadang kita lupa. Setelah nanti kita selesai, jangan-jangan balik lagi untuk yang jelek-jelek. Untuk yang baik-baik harusnya itu, ya itu diteruskan. Tapi yang jelek-jelek kembali lah, itu yang tidak kita inginkan. Bapak, persoalan yang ada di tengah masyarakat kita sekarang ini yang ramai, yang tadinya kalau bertemu fisik lalu munculnya kekerasan fisik, misalnya kayak KDRT dan lain sebagainya. Tapi sekarang tindak kejahatan, kriminalitas dan lain sebagainya itu mungkin bergeser menjadi tindak kejahatan di media, seperti kejahatan di media sosial dan lain sebagainya. Itu yang muncul. Apalagi tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan bagaimana fenomena sekolah ya Pak ya, guru. Sekarang justru masalahnya itu kekerasan antara orang tua dan anak Bapak. Dalam masa seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak itu? Ya, itu memang seperti ya mungkin kata-katanya nggak tepat, nah, semacam konsekuensi dari situasi. Semacam konsekuensi dari situasi. Tapi sekali lagi, kalau dilihat dari masalahnya itu masalah. Tapi dilihat dari sisi lain, itu adalah peluang kita untuk lebih mastering dalam mengatasi masalah. Disitulah yang kita sampaikan kepada keluarga. Kita punya tim psikolog keluarga, ada Center for Lifespan Developmental Psychology yang bekerja di situ. Jadi bagaimana ya, itu banyak, saya kira banyak sekali beberapa podcast atau beberapa IG Live untuk itu. Jadi bagaimana semacam, saya lupa temanya, tapi bagaimana bekerja dan mengasuh anak sekaligus di rumah. Dan disitulah teman-teman juga secara akademik mengkaji tentang keseimbangan kehidupan. Work-life balance antara bekerja dengan kehidupan yang lebih balance, ini sedang kita kaji tentu saja. Artinya nanti outputnya. Nah, ini yang saya maksud adalah ini sebagai peluang, walaupun kita tidak menginginkan, tapi ini sebagai peluang untuk mengembangkan. Jadi orang tua siapapun sebetulnya akan, memang selalu ya Bu Iva, kalau di awal tadilah kita cemas, maka orang tua jadi tidak punya caranya ya marah. Anak juga tidak punya cara. Tapi itu sebagai sesuatu yang kita anggap normal dulu, jangan terlalu dianggap sebagai sesuatu keabnormalan. Soalnya kalau kita anggap keabnormalan, saya kemarin baru saja di WA oleh seorang profesor, Pak, kami jadi punya masalah begini. Ponakan saya dengan ibunya ini. Saya bilang, Pak, memang ada psikolog banyak di sana. Tapi kalau saya boleh sarankan, silahkan berkomunikasi dulu dengan di situ, di komunikasi, perbaiki saja komunikasinya. Ini sekaligus menjawab tentang bagaimana mengatasi. Perbaiki saja komunikasinya. Berantem kan biasa dalam tanda petik, ya, asal tidak terlalu keras lah ya. Itu sebagai bentuk latihan. Tapi komunikasikan. Nanti dari komunikasi itu, insya Allah akan muncul solusi-solusi. Dan alhamdulillah sampai hari ini dia yang kemarin kayaknya sangat cemas WA 2 hari yang lalu ya. Ini nggak ada lagi permintaan, berarti ya kayaknya sih ada mulai. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya tetap komunikasi ya Prof? Salah satu yang kunci adalah komunikasi. Kunci yang lain adalah sebenarnya kita terbuka dan sabar. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi tapi tidak terbuka, ya komunikasinya macet lagi. Kan? Kemudian juga ya untuk macet itu ya kunci lain adalah sabar. Dan disinilah kita dilatih terus ya, terus untuk itu. Jadi jadikanlah ini sebagai sebuah training, sama dengan puasa lah. Jadi berlatih untuk sabar, tapi nanti toh akan menemukan. Betul. Dan bahkan kadang kalau saya lihat banyak juga orang kemudian yang menyalahkan kondisi. Iya kan Prof, menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan sekitarnya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Dan itu wajar ya Prof ya. Dalam arti kita lihat ya, untuk level yang agak rendah oke. Tapi memang ada orang yang karakternya suka nyalah-nyalahkan. Lah itu memang yang beda, itu memang yang perlu di training, di treatment sendiri. Iya. Prof Fatur, kita kembali lagi masalah bagaimana sistem perkuliahan di Fakultas Psikologi, di UGM, khususnya di Fakultas Psikologi. Dengan kondisi 1 tahun daring, tentu saja ini membawa suasana yang berbeda gitu ya. Tadi Prof Fatur sampaikan mungkin antara dosen dengan mahasiswa tidak sedekat dulu karena kita ketemunya hanya melalui virtual begitu ya.
Tetapi sejauh ini pengamatan Pak Fatur sendiri, apakah model komunikasi pembelajaran daring seperti ini cukup efektif mengatasi pandemi ini? Ya, ini memang tidak ideal, kalau 100% itu tidak ideal ya, kita tahu. Jadi kalau tidak ideal ya pastinya ya seperti itu ya. Tetapi dari situasi yang ada saya kira problem teratasi lah. Sekali lagi ini tidak optimal, tidak maksimal. Tapi dari yang ada kita bisa upayakan. Hanya saja di psikologi memang ada praktek-praktek yang harus dijadikan luring. Jadi kalau di semester yang lalu kita tidak bisa, sekarang sudah mulai kita buka. Alhamdulillah dengan kita punya Genius, jadi kalau kita ngetes, praktek ngetes kan itu, praktek konseling itu kan sekarang dengan 2, yaitu daring dan luring. Dan kenapa harus ada luring? Ya itu kehidupan nyata. Nanti mahasiswa kalau daring, nanti kalau sudah lulus ketemu luring bingung dia. Jadi harus kita beri. Dan dengan adanya Genius, kemudian orang tua juga jadi senang, atau sekolah-sekolah juga senang. Yang kita biasanya yang paling mudah kan lewat sekolah ya. Sekolah juga senang karena kita beritahukan kalau mau datang ke fakultas nanti bisa kita Genius, tapi dengan apa? Berkelompok, jangan satu-satu. Kalau ladeni Genius satu-satu kan itu. Alhamdulillah, terima kasih pada UGM yang sudah membuat Genius luar biasa itu. Dan kita jadi apa ya, sekali lagi kita terpacu, jadi semacam terakselerasi kita untuk menggunakan IT, model-model pembelajaran. Dulu terus terang saya termasuk yang ya butuh waktu belajar Kahoot, belajar Mentimeter dari si master kita, ada Elo dan sebagainya, ya males lah dulu yang enak-enak. Tapi sekarang dengan begitu variasi, bahkan muncul ide-ide yang menarik ya. Jadi dosen-dosen juga lebih toleran ya, sampai mau mengeluarkan duit untuk biar mahasiswanya tetap melek sampai setiap saat ya, mengeluarkan untuk GoPay, jadi bonus GoPay yang bisa jawab, yang bisa itu senang-senang aja, happy-happy saja ya. Dari keluar beberapa puluh ribu, tapi mahasiswa juga senang, walaupun yang dikejar oleh mahasiswa ya memang ya kita beritahu kuliah pagi, ayo siapa yang mau belum sarapan ya. Kita beri uang sarapan tapi jawab ini. Ya mereka juga mungkin sebetulnya ya punya duit, tapi fun itu bisa dari mana-mana. Fun itu bisa dari mana-mana. Dan kita perlu berkorban sedikit, saya kira itu tidak masalah toh. Iya, betul. Ya. Dan masih dalam koridor etika ya, masih bisa ditoleransi. Oke. Prof. Fatur, closing statement, pesan Bapak terutama untuk generasi milenial yang sekarang itu hidupnya full dipenuhi dengan gadget mungkin dalam 24 jam, supaya mereka tetap bisa seimbang antara gadget dengan kehidupan sosialnya. Apa, Pak? Yang pertama adalah kuat untuk dirinya sendiri. Jadi itu harus ya. Jadi tidak mudah menyerah, tidak ini. Saya tahu anak-anak muda sekarang dengan banyaknya alternatif, kalau alternatif satu tidak ditinggal atau dimaki-maki, ya jelek itu pindah lagi karena terlalu banyak pilihan. Dulu zaman saya kan nggak ada pilihan, jadi mau tidak mau itu ditelateni itu. Tapi nggak apa-apa, asal dia kuat. Artinya kalau dia berganti-ganti itu kuat. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja alternatif ini menjadikan jangan untuk semacam terlalu fungsionalis, tapi dia sendiri justru mengembangkan. Dari adanya banyak alternatif, dia juga menjadi orang yang punya banyak alternatif, punya banyak pilihan, punya banyak alternatif untuk kekuatannya. Jadi dia menengok pada dirinya, kuat itu tidak hanya satu hal, tapi untuk hal, bahkan kelemahan dia bisa menjadi kekuatan. Sebagai contoh, tadinya orang yang lambat, inilah saatnya bersabar. Ya gitu. Ini bukan dai, tapi memang dibutuhkan. Ini penting seperti itu. Dan yang lainnya adalah tentu saja keterbukaan untuk belajar dari situasi, belajar dari orang lain, terbuka untuk hal-hal yang baru pasti itu. Jangan suka menolak, dan memang tidak bisa ditolak toh. Jadi pelajaran dari pandemi ini kan kita tidak bisa menolak. Kita harus menerima. Tapi bagaimana kita kemudian memanage dengan adanya ini? Penerimaan kita bukan penerimaan dalam arti pasrah, tapi penerimaan dalam arti kita memanage, dalam bahasa psikologinya adalah coping. Bagaimana kita cope dengan situasi ini. Dan pada akhirnya saya kira kami temukan di riset kami, bila kemudian terlalu berat,
jangan kemudian lari ke hal-hal yang negatif. Masih ada yang di atas, yang bisa kita keluhi, kita bisa minta tolong, dan itu insya Allah ada. Dia tidak akan tidur. Iya, terima kasih Prof. Fatur, luar biasa. Sama-sama. Diskusi dan perbincangan kita Ya. menarik sekali. Ya. Sahabat UGM Talks, luar biasa diskusi dan perbincangan saya dengan Prof. Fatur Rahman, Dekan Fakultas Psikologi UGM. Satu hal yang ingin saya sampaikan, pandemi ini tidak bisa kita tolak. Kelemahan bisa jadi kekuatan. Bagaimana caranya? Optimis. Kita lihat dari sisi positifnya untuk bisa beradaptasi keluar dari pandemi ini. Terima kasih UGM Talks kali ini. Kita ketemu lagi di UGM Talks berikutnya.